Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020. Pada saat ini perkenalkan, saya Rizalul Athaillah dari SMA Negeri 11 Surabaya, Provinsi Jawa Timur, akan menjadi perwakilan dari pembicara pertama tim pemerintah. Nah, pada saat ini kita akan membahas sebuah mosi. Mosinya adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Nah, sebelum kita akan masuk kepada pembahasan, di sini saya ingin sampaikan definisi dan limitasi yang kami berikan terkait mosi yang telah ditentukan dalam debat kali ini. Yang pertama, negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi merupakan negara-negara dengan peringkat buruk dalam survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional pada tahun 2017. Di mana pada saat itu Indonesia menduduki peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga perlu untuk diketahui, seleksi penerimaan mahasiswa baru merupakan sebuah seleksi yang dilakukan untuk menentukan calon mahasiswa tersebut layak atau tidak layak untuk masuk ke perguruan tinggi yang dituju. Dalam konteks ini di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah indeks. Ini tentang indeks. Indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa merupakan indeks yang dijadikan dasar seleksi penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Jadi itu tadi merupakan limitasi-limitasi dan definisi-definisi yang kami berikan sebagai tim pemerintah. Nah, selanjutnya terkait dengan argumentasi yang ingin kami sampaikan. Kami ingin sampaikan bahwa pada dasarnya tingginya tingkat korupsi di Indonesia berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh International Transparency, Transparansi Internasional, tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan atau menggugat indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sebagai dasar dari seleksi penerimaan mahasiswa baru. Tidak bisa. Dasarnya sudah tidak bisa. Nah, mengapa demikian? Yang pertama, terkait faktor yang membuat Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei. Kita harus lihat faktornya apa. Apakah berhubungan dengan pendidikan atau tidak? Nah, ini yang ingin saya sampaikan merupakan sebuah kutipan dari KPK. Wakil Ketua KPK pada saat itu, M. Laude Syarif, telah menyampaikan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan Indonesia berada di posisi buruk dalam survei yang dilaksanakan oleh Transparansi Internasional pada tahun 2017. Yang pertama adalah tingginya tingkat korupsi di sektor politik. Di sektor politik. Bukan di sektor pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingginya tingkat korupsi di sektor penegakan hukum. Sekali lagi, penegakan hukum, bukan pendidikan. Nah, jadi dua faktor itu yang dikatakan oleh KPK melalui wakil ketuanya sebagai penegasan bahwa tidak ada hubungannya antara pendidikan dengan jebloknya posisi Indonesia, turunnya atau maksud kami buruknya peringkat Indonesia di survei yang dilaksanakan oleh Transparansi Internasional. Selanjutnya kita lihat dasar yang dilakukan atau dasar yang ditetapkan oleh Transparansi Internasional dalam menentukan surveinya. Yang dijadikan dasar oleh Transparansi Internasional adalah keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi. Keterlibatan perempuan
dalam kasus korupsi. Sekali lagi tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, itulah yang ingin kami sampaikan, bahwasannya tidak ada hubungannya antara pendidikan dengan pendidikan dalam hal ini, dalam konteks ini adalah penerimaan mahasiswa baru, seleksi penerimaan mahasiswa baru yang menggunakan dasar indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Jika dihubungkan dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia berdasarkan survei dari Transparency International. Nah, justru kami ingin sampaikan kepada semuanya pada kali ini, kami melihat bahwa hal ini maksudnya dijadikannya indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sebagai dasar dari seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagai ikhtiar yang baik, sebagai usaha yang harus diteruskan, harus dilanjutkan untuk membentuk lingkungan pendidikan yang jujur, untuk membentuk ekosistem pendidikan yang baik, yang tidak banyak kebohongannya, yang tidak banyak ketidakjujurannya. Nah, ini merupakan sebuah langkah yang baik, merupakan sebuah ikhtiar yang baik untuk mewujudkan negara kita yang jujur, yang baik tentunya. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembicara pertama di tim pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.